Para jamaah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, kenapa kita selalu harus ngaji dan ngaji? Ngaji ini kita tiada lain dan tiada bukan untuk membersihkan diri dan mencucikan qalb menuju makom takwa kepada Allah. Di dalam ilmu tauhid dan tasawuf, kita diharuskan sebelum kita suluk atau menuju jalan Allah itu harus kita membersihkan lahiriah dan batiniah. Karena Allah itu suci, tidak mau dekat dengan orang-orang yang kotor. Kotor dalam qalbnya, kotor dalam pikirannya, najis di dalam pakaiannya, artinya kotor semua lahiriahnya. Ada yang bersih suci pakaian dan badannya, tapi kotor qalbunya dan pikirannya, jauh juga dari Allah. Makom takwa itu tidak bisa diraih semudah membalikan telapak tangan kita. Cuma yang disaatkan oleh kita benar-benar untuk menuju makom takwa itu, kita ibarat jalan di atas duri, banyak rintangannya. Karena makom takwa adalah makom yang paling mulia. Sehingga Allah menjanjikan kepada kita, jangankan di dunia, di akhirat pun Allah Ta'ala berikan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia akan dicukupi oleh Allah. Namun proses menuju takwa inilah, bagaimana kita mencapai ke atas menara, kita sampai ke atas menara, bagaimana cara nyampainya. Mudah kita ada di menara di atas melihat apa saja mudah, tetapi ada prosesnya. Inilah pada malam ini mari kita sama-sama untuk membahas bagaimana perjalanan kita menuju Allah, menyandang peringkat takwa itu luar biasa. Ketika manusia sudah ada di makom takwa, qalbunya tidak akan gersah dan gundah. Baik urusan dunia, akhirat pun siap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau orang-orang yang belum mencapai makom takwa, mungkin takut oleh mati. Kalau orang yang sudah mau takwa, nyampe mau takwa, lebih baik memilih kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Kalau di sana mah nggak ada pusing. Kalau di dunia, walaupun banyak uang, pusing pasti ada, lelah pasti ada. Inilah. Jadi dalam Al-Quran ada pikabat. Dunia ini riuh, Pak. Repot dunia. Maka kalau orang misalkan mau riuh, mau capek, kira balik. Cepat pulang aja ke alam asal. Tidak repot di sana, Bapak. Tidak. Ya. Namun yang ditakutkan di sana itu adalah semua bagaimana kita dan di mana kita tempatnya. Itu yang ditakutkan kita sebetulnya.
Kalau sudah tahu kita akan pindah kepada sesuatu, ke satu kota lebih baik daripada kota ini, mungkin kita pengen cepat-cepat. Kalau belum tahu kita, ya kayaknya ogah gitu, Pak. Masih ragu di mana, bagaimana kita. Seolah-olah enakan di sini, padahal menurut baginda Rasulullah enak di akhirat daripada ini. Karena ini adalah hidup tapi mati, mati tapi hidup. Di sana hidup untuk selamanya. Hidup yang seutuhnya itu adalah akhirat nanti. Cuma buat kita nih dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Yuk kita sama-sama, kita sudah nyampe atau belum? Kita tidak mengusik dan menjelekan orang. Tidak, walaupun orang mendengar setiap ustadz itu menyinggung, bukan menyinggung. Kita sama-sama untuk membenahi kita bahwa kita akan menuju Allah. Tauhid adalah untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah. Bagaimana orang yang percaya dengan qalbunya? Orang terkadang mengucapkan percaya kepada Allah, qalbunya membenarkan, tadi tidak pernah mempraktekkan, itu bohong. Belum. Tetapi ada orang yang mengucapkan bahwa kita percaya kepada Allah, membenarkan dalam hatinya, mempraktikkan juga, tapi terkadang berpaling kepada Allah. Itu mah agak lumayan dikit, Pak. Kalau orang itu mempraktikkan, tepati ada berpaling kepada Allah karena berpaling kepada yang lain, bukan kiblatnya kepada Allah, kiblat kepada yang lain. Di sini saya akan enggakan idab talaka wajsatu min ta'aruf fala tuballimah anqala amaluka fainu matahalaka ila wa yuridu ayyat ta'arafa ilai alam ta'lam ana ta'aruf huwa mawdu' alaika wal amal anta muhdiha ilaihi wa aina ma tahdi ilaihi ma huwa mawdu' alaihi. Ini bahasa-bahasa orang. Kalau kita bahasa Sunda atau bahasa ini belum mengerti ya Pak. Terkadang orang itu ketika Allah Subhanahu wa taala mau membukakan seseorang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, kiranya ada amal dikiranya sepele oleh kita, sedikit oleh kita, tetapi Allah Subhanahu tidak peduli untuk membukakan orang itu, untuk mendapatkan taufik hidayah, untuk membukakan hatinya, untuk membukakan qalbunya. Allah Subhanahu wa tidak peduli. Ini suatu gambaran buat kita, tidak boleh menyepelekan orang. Oh, itu orang cuma sholatnya begitu. Terkadang dia yang sebetulnya dikira sepele oleh kita, tetapi Allah membukakan hidayahnya kepada beliau. Atau kita ketika kita beramal sedikit dianggap tidak berharga bagi kita semuanya, tetapi di pandangan Allah untuk membukakan kita menuju Allah, makrifat kepada Allah, keyakinan kita penuh kalbu kita kepada Allah.
untuk mendapat nurnya Allah masuk ke kalbu kita. Allah tidak merenduli banyak atau sedikitnya amal kita. Makanya di dalam ada sedekah, bahasanya sedekah, benar, jujur orang. Jadi kita itu bahasa sedekah ada zakat, ya. Zakat untuk pembersihan. Sebetulnya dikaji oleh kita bukan untuk pembersihan harta aja, tetapi sebetulnya harus bersihkan qalbu. Diri kita harus bersihkan. Sedekah qalbu kita harus jujur. Ya. Maka setiap Allah perintahkan kepada kita, sholat, wudu, semuanya itu ada tujuan masing-masing. Cuma kita tidak dikaji, Pak. Ini yang terjadi masalah bagi kita semuanya. Jadi kita seolah-olah sholat, sedekah, zakat, puasa. Kalau kita mah begitu, sudah ngelakonin, udah mengerjakan, udah selesai. Karena di situ ada tujuan masing-masing. Apa artinya dan tujuannya apa? Ini yang belum kita dapat mengerti. Kenapa harus kita buka supaya kita ini tahu. Oh, inilah artinya sesungguhnya sedekah, artinya sedekah zakat, artinya sesungguhnya salat itu. Kita sholat sehari-hari. Di dalam sholat kita ini tidak boleh layas, artinya syak. Itu tauhid itu. Di dalam qalbu kita tidak ada syak ketika Allah menjanjikan suatu janji kepada umatnya. Barang siapa yang takwa kepada Allah, di antaranya kita melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan segalanya. Salat 5 waktu itu termasuk takwa karena tanipnya adalah intisalul awamir. Kita mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala larangannya. Allah melarang, meninggalkan salat tidak boleh, dilarang oleh Allah. Berarti kita termasuk itu rangkaian takwa. Ketika kita masuk ke rangkaian takwa, di dalamnya apa? Harus bagaimana kita ini? Ini umpamakan kita mau punya motor, ketika punya motor, jalannya mau pakai motor bagaimana? Ini yang kita susah. Makanya kata ulama tasawuf, satu-satunya di awal sudah lewat bulan-bulan yang kesana, manusia kalau suluk atau menuju Allah itu diibaratkan orangnya harus siap untuk jatuh bangun, siap dihina, siap digunjingkan orang, mulai itu Pak. Ketika kita dijunjingkan orang, dicaci maki orang, dikina orang, disanah-sanah orang, mulai kita ada di jalan Allah. Siap itu Pak. Terkadang kita sholat duha, sholat tahajud, sholat tidak segala pantas saya itu ada maunya, biasanya begitu. Pantas saya lagi dia banyak duitnya, itu mulai ya. Setan nggak betah. Ketika orang melihat orang manusia ada di jalan Allah, mulai jalan Allah, setan sudah mulai enggak betah melihat orang. Sah, bagaimana caranya supaya orang itu jatuh? Makanya ketika kita sudah ada di relnya, sudah ada di jalan Allah, mulai awal tahap 1, tahap 2, tahap 3, siap.
bagaimana buktinya ketauhidan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa tiap waktu kita sholat masih menghinakan orang? Bagaimana rasanya manusia tiap waktu kita sholat, kenapa masih tidak sadar juga? Baru saja tadi menyelesaikan sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya, ada di ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma sedikit sudah pingsan, sudah nggak sadar, marah-marah. Itu belum masuk ke area itu. Mari kita sama-sama Pak kembali kepada Allah. Kan sudah kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu akan kembali kepada Allah. Wa ila marji'ukum jami'a. Semuanya akan kembali, kamu semuanya akan kembali kepada Allah. Harta, benda, tahta semuanya kembali kepada Allah. Ketika orang sudah takwa kepada Allah, ada di makom tajwidnya, ada di makom takwanya, apapun musibah dikembalikan, itu semua punya Allah, kembali kepada Allah. Nah, koreksi diri kita semuanya. Seandainya perumpama kita punya uang 1 juta, kasihkan ke bini, kita sholat duhur, habis sholat duhur, bini mungkin tidak lupa lah, dipegang, ketika dipegang jalan, mungkin dia jatuh apa tidak, datang kita misalnya dari masjid, Pak, uang 1 juta dari bapak tadi itu hilang, saya nyari nggak ketemu, marah apa gitu? Ini jawab dong. Marah atau enggak? Ini kita Pak susah. Tetapi kalau orang yang sudah takwa, ada di mengontak dan tajid, cuma uang 1 juta, itu kan dari Allah, punya Allah bukan punya kita. Hilang dari kita cuma memiliki sebentar. Ya istilahnya ibaratkan tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang lagi. Ya nggak apa-apa. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Kiranya nggak ada ya suami kayak gitu ya? Marah mungkin. Apalagi besok mau ada setoran motor, 1 juta, udah habis piring. Ya. Ini kalau diterapkan di dalam sholat sehari-harinya tidak ada. Kita sudah tahu istighfar, berdoa kepada Allah semuanya. Ketika ada musibah, enjoy aja. Inilah semua dari Allah. Kalau ada begini mah, alhamdulillah. Nih saya habis sholat lohor, datang uang hilang, berarti Allah sayang ke saya nih. Udah berani main dengan saya. Nah, udah main-main yang saya nih. Hebat kalau orang begitu sadar. Alhamdulillah, Allah sudah main dengan saya. Berarti saya udah dekat dengan Allah nih. Nah, besok atau lusa, gak apa-apa. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, ya silahkan. Berarti ada seperti itu. Gak ada kan? Marah kita mah. Terkadang hilang uang 20.000 sama anak habis saja maki. Uang 20.000, nggak apa-apa kan? Inilah kita ini mengkoreksi diri kita, introspeksilah diri kita masing-masing. Oh, orang yang kata tidak seperti itu. Ketika nyampe kepada orang takwa, insya Allah tidak ada gersah urusan dunia, karena ada rezeki dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Enjoy aja, tenang. Makanya salah satunya kita berjuang untuk menuju makom takwa.
sholat ini bukan untuk mencari banyaknya sholat, tapi jangan itu, wah sholat duhur ini saya 4 rakaat, karena saya udah nggak enak, udah 2 rakaat, wah itu nggak boleh, udah syariat itu nggak boleh. Ada gitu. Artinya begini, ketika sholat, contohnya sholat tahajud, Allah mau udah 2 rakaat, udah 4 enak. Ketika mau naik lagi, menambah, ini sudah resah, hati udah kemana-mana, udah aja mau tidur Pak. Allah tidak setuju. Kenapa? Makanya ketika kita amal yang sekecil apapun, karena mengiblatnya menuju Allah, aku akan dibukakan lawang atau jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun amal kita banyak, ketika qalbu kita sudah berpaling pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tertutuplah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ya kita sekarang. Jadi walaupun kita sedikit, yang penting lillahi, nah itu tujuannya. Tidak ada yang dituju, hanyalah Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Itu yang dimaksud oleh kita. Harta, jabatan, itu mah urusan Allah Subhanahu. Ada yang mengatakan, bagaimana kita ada kemauan? Baguslah ada kemauannya manusia. Pengen naik jabatan, ya bagus, nggak apa-apa. Tapi jangan sekarang dewek. Harus kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jadi jangan menganggap, meremehkan amal yang kecil, amal yang sedikit. Belum tentu amal yang banyak itu diterima Allah, tetapi amal yang sedikit itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang itu yang mengada. Kenapa? Ini qalbu mentak siap-siap ketika menolak dikir, salat, qalbunya dibersihkan dulu oleh kita semuanya. Diniatkan dulu. Ini makanya ketika takbir Allahu Akbar, kita lahiriah menghadap Baitullah, qalbu kita ngiblat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan yang lain. Istigol oleh orang yang lain-lain tidak boleh. Karena berpaling Pak. Ketika sholat, Allahu Akbar kabiru walhamdulillah katsira wa subhanallah, mengagungkan semua, bertasbih mencucikan Allah. Tetapi kita berpaling. Jangan mencucikan maha suci Allah, maha agung Allah. Diri kita merasa hebat, diri kita merasa baik, itu tidak boleh. Di dalam sholat itu ada tujuan yang doa itu tujuannya itu. Ketika orang sudah merasakan tidak merasa bersih, tidak merasa suci, tidak merasa baik, sifat yang itu tidak ada, berarti kolbunya suci, dia bersih. Disitulah kita akan terasa enaknya, ladatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa orang-orang khusyuk dalam sholatnya? Karena qalbunya bersih, dibuka oleh Allah jalannya, selalu rindu kepada Allah. Ya, contoh Sayyidina Ali, para sahabat, atau para aulianya Allah. Makanya ada seorang, misalkan dengar seorang wali itu ketika mendengar asma Allah, walaupun lapar jadi kenyang, pantas banget. Orang rindu kepada Allah, ya, senang mendengarnya. Andai kata kita mau makan, ketika mau makan ditelepon sama pacar, lah kenyang langsung. Dulu kan gitu ya. Ada surat, assalamualaikum, ini ada surat dari siapa, dari pacarmu. Lah baca surat dulu. Ini mau makan, itu seperti itu Pak, sama.
Makanya orang-orang yang sudah benar-benar qalbunya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sababiyahnya beliau, kasabnya beliau, ikhtiarnya, maka bakunya dia, ikhtiarnya dia, ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu. Ketika Allah taala memberikan cahaya Allah, nur Allah Subhanahu wa qalbunya, insya Allah selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama diperumpamakan kita lagi rindu-rindunya pada sang pacar, datang, udah, walaupun lapar, kenyang, rasanya tetap lapar melapar. Kenapa? Saking rindunya Pak, saking senangnya. Kalau kita ya dengar adzan, ntar aja dah, boleh. Itu mulai meratap. Bagi orang awam memang harus begitu. Karena kita mau menurut syariat dulu, ibadahnya dengan syariat dulu. Orang-orang tasawuf yang hebat, ibadahnya syariat, bersyariat. Kalau orang yang bersyariat seperti kita, ya, karena orang bersyariat ibaratkan masih ibadahnya ya belum ibadah isinya, masih canggangnya. Ya, insya Allah tapi harus ambil isi. Berarti ini Allah kan Allahu Akbar. Ketika Allah mendengar adzan, kita lapar. Menurut ulama fuqaha mana? Sanggupkah kita sholat dulu menahan lapar, tidak ingat sama sekali? Lapar itu hilang. Ketika Allahu Akbar, hilang aja lapar, enggak ingat makanan semuanya. Sanggupkah gitu? Belum bisa kita lupa. Maka menurut ulama fuqaha sudah makan dulu aja. Jangan stigol, jangan ingat ke harta. Ketika kita madhab kepada Allah, jangan ingat berpaling pada Allah Subhanahu wa taala yang lain. Lamun cara orang Sunda mah Bapak, lamun orang beribadah ke Allah justru menuju Allah. Ketika orang buat Allahu Akbar, geus bae ka Allah. Jadi ulah kanu sejen. Jangan yang lain. Nah, itulah sebenarnya. Nah, ini jalan takwa hati gitu, Pak. Yang pertama, ya kita harus membersihkan qalbu kita dan pikiran kita ketika menuju Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aspek ibadah. Mau salat, buka Al-Qur'an, mau bacakan zikir, semuanya bersihkan dulu karena Allah suci. Ya, ada di dalam salat? Ada kan? Subhana rabbiyal azim di dalam subhana rabbiyal di dalam sujud. Ya. Itulah harus kita praktekkan. Ini kita untuk menuju makom takwa. Ketika sudah nyampe ke takwa, itu kita besok atau jangankan besok, sekarang ingin pulang ke rahmatullah. Karena orang takwa udah dijamin oleh Allah. Innal jannah uiddat lil muttaqin. Surga itu bukan untuk kiai, bukan untuk buya, bukan orang kaya dengan jabatan, tapi orang-orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang takwa itu udah ada jaminan surga bagiannya. Makanya jangan ngingat-ngingat surga kita, Pak. Sholat jangan ingat, saya satu perjuangkan pengen nyampe ke makom takwa, itu harus perjuangkan itu, Pak. Walaupun dikirnya enggak begitu banyak, ya, bejang begitu waktu setiap waktu, oke, tetapi kalbunya harus. Inilah salah satu untuk kita bagi orang-orang awam dimulai ini tahap awal, ya. Jangan dikira, apalagi sekarang nih banyak lembaga-lembaga atau perkumpulan majelis ini, buk ini nggak mau campur dengan ini, ada aja seperti itu. Itu bukan majlisnya yang jelek, orangnya.
Masa dikir, ini saya bagusan ini, majlis saya begini, bagus. Kalau mau itu mah bukan majlis saya. Dikir semuanya sama. Allah tidak menjelekkan dikir anak. Yang menjelekkan itu kolbunya, ketika niatnya kurang bagus, dilempar. Karena ketika kita ini mau dikir, mau sholat, Jibril, Mikail, Israel datang untuk menyambungkan kita kepada Allah. Karena qalbu itu adalah makhluk astral, untuk menyambungkan kita dengan Allah. Qalbu bukan hati. Kalau hati bisa digoreng, qalbu bukan. Karena qalbu itu jismun latifun, perasaan yang bisa melihat dari jauh. Itu qalbu namanya. Yang merasakan kita di sini, ya kalau kita ada di sana bisa dirasakan. Itu qalbu namanya. Penglihatan yang begitu jauh, ya, perasaan yang begitu jauh bisa dirasakan hati. Itu qalbu namanya. Untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ucapkan Allahu Akbar, qalbu kita berpaling kepada harta, kepada jabatan, selesai, tertutup untuk menuju Allah. Ayo qalbu kita disiapkan. Makanya sebelum sholat, kenapa ulama syariah buka wudu dulu? Itu sebetulnya tujuannya bukan untuk membersihkan muka saja, bukan untuk membersihkan badan kita saja, tetapi untuk mencucikan dan mendinginkan pikiran kita, mendinginkan kalbu kita, mencucikan pikiran kita, membersihkan kalbu kita untuk menuju Allah dari semua aspek, dari segala najis, keraguan, keyakinan belum ada, itu sudah ada. Itu semuanya harus dibersihkan. Makanya ketika keraguan tidak ada, yakinnya ada. Bahkan anu yakin, hakul yakin kita ada. Pernyataan yang lebih nyata itu ada. Hakikul hakik. Artinya yang buktikan semuanya ada. Makanya para waliullah, lihat para waliullah, ibarat yang kebelah sini aja ada riwayat Siti Jenar. Itu hakul hakik. Iman dan keimanannya udah tingkat tinggi dia. Semuanya udah nyata. Udah nyata itu. Jadi yang disebutkan adalah manusia harus berusaha. Kalau memangnya ia pengen ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus bisa manunggalin Gusti. Itulah manusia. Itu yang susah bagi kita semuanya. Kalau sudah meninggalkan Gusti, dimanapun berada, kita selalu ingat kepada Allah. Semuanya adalah punya Allah. Ini saya tidak punya apa-apa. Pasrah semuanya kepada Allah. Ini Allah, ini Allah, ini Allah. Makanya jangan aneh ketauhidannya. Lihat ini aja. Ini apa? Kalau kita mau Tuhan, ya gitu kan? Beda dengan dia. Ini siapa? Allah. Ini kamu Allah. Tapi bukan datnya. Awas beda, Pak. Ini Allah. Kenapa? Di sini ada kekuatan, ada asma Allah. Di Tihang ada apa? Ada Al-Qawi. Ini Tihang kuat ya, menyangga semuanya yang berat. Allah, sifat Allah Al-Qawi. Di sini juga ada, Masya Allah. Kekuatan itu sebenarnya Allah. Kan kita, kita tenaga kita hebat, kuat. Tenaga dewek maalus, kuat banget. Gagah, saha eta kekuatan Allah. Makanya sifat-sifat Allah ada di kita semuanya. Tetapi kita tidak digunakan. Kenapa? Tidak tahu. Al-Qawi, ya, Ar-Rahman. Kalau kita sayang pada orang, emang sifat siapa? Allah kan?
Cuma kalau kita, bedanya kita dengan Allah, kalau kita mah terkadang ada rahmannya, rahimnya hilang. Itu bedanya makhluk dengan Allah. Kalau Allah man rahim seterusnya, tidak ada hilangnya. Kalau kita terkadang ada rahmannya aja, oh kadang sama sekali nggak ada. Rahman rahimnya jarang kita mah. Kenapa? Ada rahman rahim. Oh, coba kalau lihat nenek-nenek, ketika nenek-nenek datang, ya itu belum makan. Kita punya uang 10.000, apa berani ngasih semuanya? Sedangkan di rumah kita tidak punya apa-apa. Ayo belajar ini coba. Saya tanya sekaligus. Bapak di rumah tidak punya beras, ya, tidak punya apa-apa, punya uang 20.000. Ketika ada nenek-nenek, misalkan nggak punya apa-apa, lapar amat, uang yang 20.000, perlu banget dia, bisa ngasihin ya? Kasih aja uang 20.000. Pikir dulu apa enggak? Pasti kita mikir dulu. Saya juga butuh nek, 20.000 beras gak ada, anak mau jajan. Kita pasti pikiran kita ke situ nyampainya. Ya, inilah kita. Jadi belum lepas. Tetapi kalau sudah orang yang makomnya nyampe ke makom takwa, oh ini uang yang 20.000 berarti Allah memberikan rizki milik buat saya, nyampaikan untuk disampaikan kepada nenek ini. Udah dikasih, nek ini milik nenek, lewat saya Allah nitipkan uang 20.000 kepada saya, ini buat nenek. Walaupun saya nggak punya, ini berarti bukan hak saya. Ada yang gitu? Nggak ada kan? Oh, bodoh amat, dewek oge butuh, pasti gitu Pak. Terkadang orang yang minjam juga, Pak pinjam uang berapa? 200. Nggak punya uang. Padahal uang 500.000 ada di rumah. Terus di dompet ada uang 200.000. Di rumah juga ada. Ya memang pelit kita. Inilah dijaring oleh kita semuanya. Makanya sholat kita, apa kita, kenapa kolbu kita masih berpaling di waktu sholat? Jangankan di lain sholat, di sholat juga kita mah banyak nggak ingat kepada Allah. Maka ada ulama syariah, tujuannya wudhu itu adalah untuk airnya bersihkan dirinya, dan tujuannya sebenarnya untuk membersihkan pikiran kita, nolku kita dari semua aspek kotoran semuanya. Ini tujuan wudhu. Jadi lamun urang mah wudhu teh geus we ngeubaha beungeut mata geus bersihkeun eta tujuan nama. Eta mah syariat, Pak. Tapi yang sebetulnya wudhu itu harus kita merasakan dinginnya air. Mentak nawaitu wudu'a li rabbil hadasi asyuri fadlillah. Tujuannya hadas, najis yang dibersihkan dari hadas, hadas kolbu eta numpang hese nama Pak. Begitu kita air netes ke jidat. Nah, memang ulama syariat makan hadas kecil. Ya Rob, apa yang di kolbu aku dan di pikiran aku najis dan kotorannya harus dibersihkan. Semoga engkau membersihkan, karena ini mau menghadap kepadamu ya Rob. Antekan para ulama, para kiai mah kunaon sok lila ari wudu teh. Lihat, dulu ada seorang guru, memang dia beralih tasawuf. Tapi sebelum 11:30 dia udah mandi, wudunya lama, sehingga balik lagi itu wudu was apa bagaimana? Ya ragu apa bagaimana? Beliau itu bukan ragu, jadi merasakan bahwa kalau mungkin dengan wudu itu kolbu masih belum bersih.
Kalau syariat mah gampang, mudah, anak kecil bisa. Tetapi kita harus berdoa kepada Allah. Ya, niat kepada Allah, ya Rabb, air ini membersihkan dan mencikan mukaku. Sungguh menghadap kepadamu ke Baitullah. Tetapi mohon bersihkanlah qalbuku dan pikiranku untuk menghadap. Siap begitu Bu ya? Jadi inti nama kita Ba, lamun orang wudu ya Rabb. Dengan ulah ki colowokan Pak eta beda. Soal gendeng yang lain di qalbu aja perasaan. Allah mah henteu budeg Pak. Kertek hati ge ngadengengeun mendengar mah mendengar. Disinilah ini salah satunya cara-cara teknik-teknik awal-awal kita ya untuk melangkah menuju makom takwa. Jadi Bapak karena tempat takwa teh rumit. Ari dina khutbah mah gampang, ittaqullah kutu muslimun. Orang takwa menjadi sesuatu itu mah buah Pak. Anu kudu urus mah tangkal. Buah mah gampang kumaha tangkal. Tangkalna alus pasti buahna no. Nah, tangkalna beje mau bubur buahan Pak. Ya, coba kita nanam tomat, ketika nanam tomat udah dibiarin aja. Besok atau lusa pengennya udah jadi buah, nggak bakalan mati kan Pak. Ini harus kita pikirkan, makom itu adalah salah buahnya aja. Yang dipikir itu tangkal kontaknya. Kita jalannya bagaimana? Jalannya menuju takwa. Itulah nuksan udara indal jalal pang awalna. Iji ulah sok loba teh kurangan kahayang insyaallah. Indah jalan di mana labuh maneh wayahna we udang deui. Jatuh bangun. Ini duanya banyak yang kemarin kita jangan ragu pada janji Allah. Kita harus ada sabab ikhtiar kita terus berjuang. Dengan maksimal mungkin kita berjuang untuk menuju Allah, menuju makom takwa. Kita harus sungguh-sungguh untuk berjuang. Tuh. Ada lagi, kita jangan menyepelekan kalau pada amal yang sedikit. Allah tidak peduli ketika Allah sudah membukakan dengan syariat amal itu. Jadi intinya jangan menyepelekan amal yang sedikit. Ya. Jadi intinya mah kita aja mau sedikit mau banyak mau apa maksabodo kita mah hanya mengerjakan saya menuju Allah. Jangan memikirkan itu. Jadi banyak atau sedikitnya kita jangan memikirkan. Allah tidak butuhkan bilangannya. Nah dibutuhkan oleh Allah kitanya qalbu. Nah indallaha la yanturu ila nada suwarikum walakin yandu ila qulub. Itu Pak. Ya. Yuk urang sadayana hayulah mumpungkeun hirup urang ieu isukan jeung gawe teh teuing balik mentak urang ngadua ya Rob urang sadayana ya kita semuanya ahli majlis supaya rojiun kembali kepada Allah. Ya kita doakan sering ya Allah supaya kita kembali kepada Allah. Ini harus kita hidup juga harus segera kembali kepada Allah, bukan kutuk meninggal. Ya kita doakan Pak Ustadz saya supaya rajiun kepada Allah. Aminan supaya kamu rajiun kepada Allah. Amin. Gitu. Ini nggak usah mah ditah balik lain ditah balik lain ditah maut eta teh.
Roji'un di situ kita segera kembali ruh kudsi kita kepada Allah. Ingat ya, ruh itu kan ruh kudsi, ruh sultaniyah, ruh rohaniyah, ruh jismaniyah. Begitu lahir bayi nih dari perutnya ibu, yang 4 itu ikut. Yang harus ini jangan magol, ruh kudsi jangan magol Pak di situ. Kalau magol, aduh, bagaimana kita menuju Allah? Bagaimana kita hubungan dengan Allah? Ruh kudsi kita harus supaya kembali. Sekarang udah ada di hubungan Allah. Supaya kita, kalbu kita, begitu kita nanti dengan Allah, bicara baca apa, ibadah kepada Allah, langsung ada hubungan kalbu dengan ruh kudsi kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu. Dalilnya ruh kutsinya itu kembali di waktu Sayyidina Bilal Isra Mi'raj, baginda Rasulullah SAW terdengar Rasul bahwa Bilal sudah ada di surga. Kapan Bilal itu belum meninggal, ruh kutsinya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ruh kudsi kita sudah ada di sana, insya Allah. Jadi kita kembali, jasad kita kembali, kita sudah ada di sana, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ahli majlis jangan ngitung, oh kita rutin cuma segini, biarkan orang lain. Ini ada di sini duduknya berarti orang yang terpilih oleh Allah. Ini orang pilihan Pak. Jadi orang pilihan mah tidak banyak yang dipilih, orang terpilih. Kita pemilihan lurah, yang dipilih ada calonnya 4, yang dipilih 1 kan. Nah, agak banyak Pak. Berarti orang yang ada di majlis, sering ada di majlis, insya Allah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang penting kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita udah nyampe ke makom takwa. Yuk kita semua berjuang untuk menuju makom takwa kepada Allah, untuk menuju ruh kudsi kembali kepada Allah, agar kita, jasad kita, ruh kita, sultaniyah kembali kepada Allah. Kita sudah ditempatkan di tempat yang enak, yang penuh nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini rangkaian seterusnya kita syarat-syarat untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, kurangi apa itu? Keinginan kita. Jadi keinginan kita bagaimana Allah aja. Nah, 2, ketika kita jatuh bangunlah lagi. Artinya kita dosa istighfar deh gitulah orang mah ya. Jangan ragu pada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berjuang terus-terusan semaksimal mungkin untuk menuju jalan Allah. Yang jangan meremehkan yaitu amal yang sedikit. Allah tidak peduli untuk membukakan manusia ini amal yang sedikit. Ngerti, dapat disimpulkan ya Pak ya? Berapa bulan ya Pak? Ingat dong bekal kita, ini amal kita ya. Dalam artinya kita setiap aktivitas ibadah ada tujuannya masing-masing. Wudu apa? Untuk mencucikan badan secara lahiriah, dan sebetulnya hakikatnya adalah mencucikan pikiran dan kalbu kita. Karena Allah suci, kita untuk menghadap yang suci harus suci semuanya, bersih semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu membukakan kita semuanya, memberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ada di makom yang lebih mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa asyrafina wa karimina Muhammad
وسلمت بقرة وأنسلت رسول أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وعظيم سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور قلوبنا بنورك وهدايتك ومعرفتك واهدنا إلى صراطك المستقيم واهدنا إلى صراطك المستقيم واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد